semuanya, kembali lagi bersama saya, Serapina Angelia Simanjuntak, mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Berbeda dengan video sebelumnya, kali ini saya akan membahas materi bab 2 tentang investasi dan instrumen ekuitas. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang instrumen keuangan ini diatur pada PSAK nomor 71. Hampir setiap perusahaan memiliki instrumen keuangan, terutama pada perusahaan keuangan seperti perbankan. Instrumen keuangan adalah suatu perjanjian atau kontrak yang pastinya melibatkan minimal dua pihak. Kemudian, dari kontrak atau perjanjian ini, jika ia merupakan aset keuangan, tentu ia akan meningkatkan aset bagi perusahaan tersebut. Dan jika ia merupakan liabilitas keuangan, ia akan meningkatkan kewajiban bagi perusahaan tersebut. Beberapa pembagian instrumen ekuitas terdiri dari yang pertama, aset keuangan, yang kedua, liabilitas keuangan, ketiga, ekuitas, keempat, lindung nilai, dan kelima, dedikatif. Selanjutnya, aset keuangan yang merupakan suatu kontrak yang melibatkan dua pihak yang akan meningkatkan aset bagi suatu perusahaan. Sebagai contoh, Christine membuka rekening di bank. Berarti ada dua pihak yang terlibat di sana, yaitu pihak bank dan Christine sebagai nasabah. Dan Christine menandatangani suatu perjanjian. Tetapi terkadang kita tidak membaca isi perjanjian ini. Kita hanya disuruh untuk menandatangani, padahal seharusnya kontrak itu harus dibaca terlebih dahulu sebelum kita tanda tangani. Dari kontrak yang dilakukan oleh Christine, maka Christine menyetorkan uang sebagai setoran awal dan ia sudah memiliki rekening tabungan di bank tersebut. Lalu, apa sih hasil yang didapatkan dari Christine ketika dia sudah mempunyai tabungan di bank tersebut? Maka secara periodik ia akan mendapatkan bunga. Bunga inilah yang dikatakan dapat meningkatkan asetnya Christine. Karena ketika Christine menyimpan uang di bank, maka uang itu akan berkembang. Tetapi dengan catatan jumlah uang yang ditabungkan oleh Christine itu dalam jumlah yang banyak. Kemudian, contoh yang kedua bisa juga misalnya seperti ini. Anton membeli obligasi yang saya terbitkan karena perusahaan saya butuh dana yang besar dengan menerbitkan obligasi. Bagi perusahaan saya yang menerbitkan obligasi tersebut, maka itu akan diakui sebagai liabilitas keuangan. Dan bagi Anton yang membeli obligasi dari perusahaan saya, maka itu merupakan aset keuangan. Mengapa obligasi yang saya terbitkan diakui sebagai liabilitas keuangan? Karena saya punya kewajiban untuk membayar bunga secara periodik dan melunasi hutang obligasi pada saat obligasi itu jatuh tempo. Karena saya telah menerbitkan hutang, lalu apa yang didapatkan oleh Anton ketika membeli obligasi dari perusahaan saya? Maka Anton akan mendapatkan hak untuk mendapatkan bunga dan juga mendapatkan hak untuk menerima pelunasan atas utang obligasi yang saya terbitkan tadi. Nah, untuk sekarang, kita fokuskan pada aset keuangan, khususnya investasi pada instrumen ekuitas atau bisa disebut sebagai investasi pada sekuritas saham. Investasi pada saham itu perlakuannya berbeda-beda. Secara akuntansi tergantung pada besarnya kepemilikan saham yang Anda miliki pada suatu perusahaan. Sebagai contohnya seperti ini. Gita membeli saham di perusahaan saya hanya sebesar 10%. Santri membeli saham di perusahaan saya sebesar 40% dan Desi membeli saham di perusahaan saya sebesar 50%. Maka perlakuan akuntansinya akan berbeda-beda. Bagi Gita yang hanya memiliki saham sebesar 10% di perusahaan saya, ia tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada perusahaan saya karena tidak ada ikatan yang kuat. Maka metode yang akan digunakan oleh Gita adalah metode cost atau metode nilai wajar. Kemudian, kalau santri yang sahamnya sebesar 40%, maka ia mempunyai pengaruh yang signifikan. Maka santri menggunakan metode ekuitas terkait dengan ia mencatat investasi. Sedangkan untuk Desi yang memiliki saham sebesar 50% di perusahaan saya, maka ia merupakan perusahaan induk bagi saya. Jadi, saya ini adalah anak perusahaan dari perusahaan Desi.
maka terjadilah proses konsolidasi dan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Saat melakukan penyusunan, Desi boleh memilih mau menggunakan metode apa, metode ekuitas atau metode nilai wajar. Jadi, besarnya kepemilikan saham oleh investor pada investinya akan mempengaruhi metode apa yang akan mereka gunakan. Persamaannya dari metode cost dan metode nilai wajar serta metode ekuitas adalah ketika ia mencatat perolehan investasi, maka ia akan mencatatnya dengan nilai wajar. Nilai wajar ketika memperoleh investasi adalah harga perolehan. Lalu, apa itu perolehan harga dari suatu investasi? Semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Selanjutnya, ketika kita memperoleh investasi, kita mengeluarkan biaya, misalnya biaya pialang saham. Lalu, bagaimana perlakuannya? Jadi, aset keuangan itu ada 4. Nah, untuk yang pertama adalah aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar menurut laba rugi. Yang kedua, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang keempat adalah aset keuangan piutang atau pinjaman. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi termasuk ke dalam kategori aset keuangan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Pada kategori ini, biaya pialang saham diakui sebagai beban pada periode berjalan. Lalu, yang menjadi perbedaan antara metode cost dan metode nilai wajar serta metode ekuitas itu apa? Metode cost dan metode nilai wajar itu kekerabatannya sangat dekat, tetapi akan ada perbedaan atau akan kelihatan perbedaannya saat menyusun laporan keuangan. Sedangkan untuk metode ekuitas itu sudah berbeda dari metode cost dan metode nilai wajar. Letak perbedaannya sebagai contoh digambarkan seperti ini. Saya membeli saham di PT Maya, berarti saya yang membeli saham disebut sebagai investor, dan Maya, tempat saya membeli saham, disebut sebagai investi. Kemudian, PT Maya yang sebagai investi mengumumkan adanya laba. Maka jika saya menggunakan metode cost atau metode nilai wajar, saya tidak perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya laba atau adanya keuntungan, bagian laba yang diperoleh dari PT Maya. Lalu, kepemilikan saham yang kurang dari 20% akan menggunakan metode cost atau nilai wajar. Sedangkan, jika memiliki saham lebih dari 20% sampai 50% akan menggunakan metode ekuitas. Tetapi, jika memiliki saham di atas 50%, maka ia bebas memilih menggunakan metode apa, antara metode cost, metode nilai wajar, atau metode ekuitas, dan ia akan mencatat konsolidasi. Kemudian, perbedaan berikutnya adalah akan muncul pertanyaan bagaimana perlakuan jika nilai investasi naik dan turun dipengaruhi harga pasar saham dari investasi yang kita miliki. Nah, ini yang membedakan antara ada metode cost dan ada metode nilai wajar, yaitu untuk penyesuaian nilai investasi menyesuaikan dengan nilai wajar, tetapi kalau menggunakan metode ekuitas tidak ada penyesuaian. Sebagai contohnya, saya memiliki saham 40% di PT Maya dan nilai investasi PT Maya meningkat, maka saya tidak melakukan penyesuaian. Artinya, nilai investasi tetap dicatat sebesar nilai bukunya atau nilai tercatatnya. Lalu, bagaimana antara metode cost dan metode nilai wajar? Yang melakukan penyesuaian ketika nilai investasi atau nilai wajarnya mengalami kenaikan, maka yang melakukan penyesuaian hanya nilai wajar. Metode cost juga tidak perlu melakukan penyesuaian. Yang paling penting dari materi investasi dan instrumen ekuitas adalah kalian lihat porsi kepemilikan saham kalian itu berapa persen. Kalau kepemilikan saham kalian lebih dari 20% sampai 50%, maka kalian akan menggunakan metode ekuitas. Kalian juga akan menyebut investasi yang dilakukan itu sebagai investasi pada entitas asosiasi. PSAK yang digunakan adalah PSAK 15. Tetapi, jika saham yang kalian miliki kurang dari 20%, maka kalian boleh memilih akan menggunakan metode cost atau metode nilai wajar. Tetapi, jika kalian memiliki saham lebih dari 50%, kalian harus menyusun laporan keuangan konsolidasi.
kalian sebagai induk perusahaan dan investinya disebut sebagai anak perusahaan. Untuk mencatat investasinya, kalian boleh memilih mau menggunakan metode ekuitas, itu juga boleh, atau menggunakan metode cost juga boleh. Itu tergantung dengan kalian ingin memilih metode yang mana. Sekian video dari saya, materi bab 2 tentang investasi dan instrumen ekuitas. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye and see you guys!